Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rani Lestari. Saya dari kelas PI 1 dengan NIM 2010901013. Nah, sebelum masuk ke bahasan, kayaknya nama panggilannya ganti aja ya, jangan saya, karena bakal kaku banget gitu loh. Ganti aku aja. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Karena aku lagi flu, jadi maaf banget kalau ada suara-suara yang gak enak gitu. Oke, langsung aja ya, masuk ke bahasannya. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas mengenai toxic positivity. Jadi bahasnya secara singkat aja karena ya seperti itu. Jadi teman-teman semua udah tahu belum apa itu toxic positivity? Sebenarnya dari namanya aja kita udah bisa mendefinisikan ya secara logika apa itu toxic positivity. Jadi toxic positivity itu adalah keadaan di mana ucapan-ucapan yang bernada positif justru malah bisa menjadi toksin bagi mereka yang menerimanya. Jadi kalimat toxic positivity itu seolah-olah menyuruh kita untuk tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa kecewa, harus selalu merasa baik-baik saja gitu loh. Padahal kalimat it's okay to not be okay itu benar adanya guys, jadi nggak apa-apa banget kalau kita lagi sedih gitu loh. Nah, terus keadaan seperti itu yang terjadi secara berulang bisa mengganggu mental seseorang. Bahkan ketika individu mencoba untuk menutupi kesedihan dan kekecewaannya dengan kalimat positif yang tidak sehat serta mengabaikan emosi, maka akan terjadi yang namanya pemenuhan emosi yang mungkin saja berdampak pada stres bahkan depresi. Teman-teman, berpikir positif itu ketika kita mampu melihat fakta secara benar, tidak menghakimi, justru kita malah ingin memperbaiki seperti itu. Tapi, apa sesimpel itu untuk berpikir positif? Tentunya enggak sama sekali. Jadi berpikir positif itu susah banget teman-teman. Berpikir positif itu tidak semudah kita mengucapkan kalimat kayak gini, masih banyak kok orang-orang yang lebih terpuruk dari kamu, atau kamu tuh kurang bersyukur aja, coba deh kamu lihat orang-orang di bawah kamu. Teman-teman di sini pernah nggak dapet kalimat kayak gitu yang pastinya malesin banget ya? Iya, benar. Kalimat tersebut itu memang positif, namun terdengar seperti menyepelekan problem seseorang. Jadi seolah-olah masalah yang dialami oleh orang tersebut tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Jadi padahal yang tahu perasaan dan apa yang dipikirkannya adalah orang yang mengalami langsung masalah tersebut seperti itu. Nah, selain itu dampak dari toxic positivity itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak terbuka atau menutup diri seperti itu, karena mereka takut untuk bercerita, mereka takut untuk dijudge. Bahkan dalam kondisi yang parah atau dalam keadaan yang lebih parah, kondisi tersebut bisa mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri gitu loh. Mereka itu beradu argumen dengan pikiran-pikiran mereka sendiri karena mereka merasa tidak memiliki yang namanya support system atau tidak memiliki dukungan. Terus gimana tuh cara untuk menghindari yang namanya toxic positivity? Jadi cara untuk menghindarinya kita bahas dari sisi yang bercerita terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita sebagai yang menerima toxic positivity itu bisa mengelola emosi negatif itu. Jadi kita tidak boleh menyangkal hal tersebut, tapi juga tidak boleh sampai lepas kendali teman-teman. Lalu kita bersikap realistis terhadap apa yang kita rasakan. Jadi kita tuh menyadari gitu loh menyadari perasaan kita. Jadi kayak, oh iya aku sedih gitu loh, oh iya aku kecewa, tapi apa ya manfaatnya buat aku kalau aku terus-terusan ngerasa kayak gini, kalau aku terus-terusan sedih, terus-terusan kecewa gitu loh. Jadi kita punya insight sendiri gitu loh untuk bangkit lagi. Lalu kita bisa mengekspresikan emosi kita gitu loh dengan cara kita menangis. Kita boleh menangis, kita boleh marah kalau kita ngerasa sedih dan kecewa. Namun setelah itu kita harus mencoba bangkit dan menghadapi kenyataannya. Jadi kita nggak boleh terus-terusan terpuruk seperti itu teman-teman.
Terus cara terakhir nih, sebagai penerima toxic positivity. Jadi cara terakhirnya itu kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan cara yang produktif. Jadi kita bisa menuliskan unek-unek yang ada pada diri kita gitu loh, unek-unek yang pengen kita luapkan. Tapi tidak harus dengan kalimat, tidak harus dengan kata-kata yang bermajas atau kata-kata yang indah. Tapi yang penting itu dapat membantu meredakan emosi-emosi negatif kita yang muncul. Kemudian dari sisi pendengar, terutama kita nih kayak mahasiswa psikologi gitu lah, yang pasti akan menjadi tempat curhat gitu loh. Misalnya ada teman kita yang curhat ke kita tentang masalahnya, kita coba deh memposisikan diri kita pada masalah tersebut gitu loh, sehingga kita akan bisa berempati agar dia ngerasa kayak, oh ternyata ada yang ngerti aku gitu loh, ada yang mengerti aku gitu. Dan sebagian orang itu teman-teman, terkadang mereka tuh gak butuh nasihat gitu loh, mereka hanya butuh didengarkan. Jadi sehingga kita nggak harus jadi penasihat atau pemberi saran yang baik gitu loh, kita hanya cukup jadi pendengar yang baik agar orang yang bercerita, orang yang curhat sama kita itu bisa lebih merasa dihargai, seperti itu, bisa lebih merasa didengarkan, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas bareng kalian kali ini, karena pengetahuanku baru segitu, mungkin bakal ada kelanjutannya nanti, mungkin ya, jadi nggak tahu. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.